Halo, halo, apa kabar teman-teman sekalian? Sobat-sobat YouTube, sobat-sobat streamer ya, yang selalu mencari pengetahuan tentang streaming. Kali ini kita akan membahas tentang pengaturan audio routing pada voice meter Banana, mengkombinasikan vMix dan Zoom ya. Karena ada beberapa yang bertanya, gimana sih cara setting voice meter menggunakan vMix dan Zoom? Itu satu. Yang kedua, ada juga yang bertanya gimana caranya agar partisipan yang ada di Zoom bisa tampil di YouTube ya, di muncul suaranya di vMix dan seterusnya. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang hal itu ya. Tapi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu pertama eh, audio VB cable channel A, kemudian audio VB cable channel B, kemudian voice meter. Nah, di sini saya membahas tentang voice meter Banana, bukan voice meter yang standar. Sebenarnya prinsipnya sama, hanya saja di voice meter Banana lebih sedikit memberi keleluasaan, terutama pada input yang lebih banyak ya, kalau kita bandingkan dengan voice meter yang versi biasa standar. Nah, makanya saya sedikit naik ketingkatan voice meter Banana karena ada kebutuhan-kebutuhan yang saya bisa gunakan di voice meter Banana. Oke, sebelum itu teman-teman harus download dulu Voice Meter Banana di akun resminya di VB Cable Audio. Ya, kalau yang VB Cable A dan B itu saya beri bonus di link deskripsi. Ya, teman-teman silakan dicek, kemudian silakan di download. Oke, langkah pertama yang harus disiapkan adalah kita harus melakukan pengaturan standar di eh, Windows sebagai media channel audio voice meter ya akan menjadi uh, induk dari pengaturan suara di Windows. Ya, teman-teman bisa menuju ke sound setting, lalu more sound, pastikan voice meter input ya, voice meter input menjadi default ya, standarnya. Lalu recordingnya juga jadikan sebagai input ya, set default input. Set default output. Oke. Berikutnya volume mixer ya, volume mixer karena suara yang dihantarkan itu ada beberapa settingan yang harus kita lakukan. Pertama di vMix ya, di vMix pastikan suara terkirim melalui kabel B input. Jadi vMix akan mengirimkan suara input ke dalam voice meter Banana. Sehingga voice meter Banana akan menerima melalui kabel B output. Ya, seperti itu. Oke. Pada bagian voice meter, seperti yang uh, tutorial sebelumnya yang saya jelaskan di voice meter standar, ini memiliki beberapa input ya di voice meter Banana. Yang pertama, satu, saya gunakan untuk mic input. Yang kedua, ini saya gunakan input suara dari Zoom. Suara yang bersumber dari speaker Zoom itu saya masukkan ke dalam voice meter Banana sebagai input. Begitu juga dengan vMix. Suara output yang keluar dari vMix saya terima ya, kita terima di voice meter Banana pada channel 3 ya, channel ketiga melalui kabel B output yang telah kita setting tadi sebelumnya ya. Di sini saya beri nama Zoom speaker. Di sini saya beri nama vMix out.
Nah, sedangkan yang keempat, channel keempat ini yaitu virtual inputnya. Sedangkan yang tiga ini adalah hardware ya. Satu, dua, tiga ini hardware, tetapi bisa juga dimanfaatkan melalui software ya. Tidak mesti harus dari luar. Misalnya kita punya mic 3. Nah, ini bisa dijadikan mic 1, mic 2, dan mic 3, mikrofon 3. Sedangkan yang dua ini merupakan virtual, input virtual 1, input virtual 2. Input virtual 1 ini sumbernya dari voice meter standar. Karena tadi kita sudah melakukan pengaturan bahwa voice meter Banana, voice meter outputnya akan masuk ke sini. Misalnya kita ngeplay Chrome, play media player, itu akan masuknya ke virtual input 1, akan masuk ke sini. Yang siap dikirim ke manapun, ke channel manapun sesuai kebutuhan. Nah, kemudian saya menggunakan VLC. VLC ini saya manfaatkan untuk memutar lagu latar, lagu background ya. Misalnya ada musik-musik kecil gitu di belakang layar gitu ya. Untuk lagu pengantar. Jika dibutuhkan ya teman-teman ya. Kalau tidak, tidak perlu disetting. Nah, kelebihannya VLC juga bisa melakukan output suara melalui channel yang kita atur. Di sini dari buka VLC, kemudian menuju ke menu tools, preference, lalu ke audio. Teman-teman bisa mencari namanya output modul, direct audio output. Ya, jadi di direct ya, direct audio output. Lalu pilih agar masuk ke channel virtual 2 aux ini 1, ini 2, virtual 2 ini, karena kita akan pisahkan antara yang antara Windows dengan VLC kita pisahkan. Kalau yang media player masuknya ke Windows, kalau Chrome masuknya ke Windows, ya channel Windows ini, sedangkan VLC khusus kita masukkan ke channel 2, yaitu di voice meter aux channel 2. Ini dia inputnya. Kita masukkan ke sini. Oke, save. Kemudian kita menuju ke tadi kalau mic udah jelas ya, kita pilihnya mikrofon. Saya menggunakan mono. Sedangkan zoom kita menggunakan kabel A. Nah, kita buka zoom dulu. Kita atur settingan audionya. Ya. Settingan audio. Speakernya kabel A output. Kabel A output ini akan dikirimkan ke voice meter dan diterima oleh voice meter sebagai kabel A output. Ini dia. Nah, jadi suara yang muncul dari partisipan Zoom akan masuk ke voice meter. Nanti dari voice meter akan dikirimkan ke vMix agar bisa live stream. Kita tes dulu ya, apakah masuk ke dalam Zoom speaker di voice meter. Nah, masuk kan? Berarti nanti ketika ada suara yang muncul dari partisipan, maka suaranya akan terkirim ke voice meter dan akan dikirim langsung ke vMix. Nanti ada caranya, akan saya tunjukkan diagramnya. Oke, voice meter untuk Zoom oke ya, saya tutup. Lalu vMix. Nah, kita lihat vMix. Pada vMix ya, agar suara pemutaran konten yang ada di vMix itu outnya dikirim ke voice meter, maka kita cek dulu di sini. Setting outputnya ya, teman-teman ya. Lalu audio output. Di sini kalau untuk voice meter sedikit berbeda ya teman-teman ya. Tadi kita sudah melakukan settingan sebenarnya di sini juga bisa ya. Di sini juga bisa. Teman-teman bisa melakukan di sini ya. Tapi karena saya sudah settingnya tadi di sound setting, nih di sini sound setting di volume mixer. Nah, di sini. Jadi
kabel. Jadi vMix akan saya kirimkan melalui kabel B input ya, kabel B input. Nah, di sini sebenarnya bisa juga teman-teman lakukan ya. Dari setting vMix, lalu audio output masukkan yaitu kabel ini dia. Ya, kabel B input. Kabel B input ini akan diterima oleh voice meter ya, akan diterima oleh voice meter di sini sebagai output. Akan masuk ke sini dan akan dikirimkan ke Zoom ya, ke Zoom. Bukan ke vMix lagi tapi ke Zoom. Karena suaranya bersumber dari vMix. Suara yang bersumber dari vMix itu akan langsung terkirim ke YouTube streaming. Nah, satu channel lagi kita arahkan ke Zoom ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukannya melalui sound setting langsung dari sini atau dari vMix-nya langsung master output-nya. Jadi master output ini yang ada di vMix bisa langsung dikirimkan ya. Tapi kalau menurut saya sih tergantung dari technical yang teman-teman gunakan ya. Boleh dicoba-coba mana yang lebih efektif antara dua tadi. Menggunakan sound system, menggunakan menggunakan sound setting ya, atau melakukan pengaturan di vMix-nya langsung outputnya diarahkan menggunakan kabel B ya, kabel B input. Nih, kabel B input. Oke. Nah, untuk vMix satu lagi yaitu jangan lupa add input. Add input ini yaitu menerima suara dari luar vMix. Satu, dari mikrofon. Kedua, dari Zoom. Nah, Zoom speaker tadi kan, ya itu juga perlu nanti karena dari Zoom speaker akan kita arahkan ke vMix agar suara partisipan yang sedang diskusi di dalam ruang meeting Zoom itu akan terkirim ke vMix dan vMix akan mengirimkan ke YouTube. Yaitu dari audio input pilih yang namanya voice meter output. Nah, dikeluarkan, dihantarkan keluar gitu maksudnya. Output, ya, pilih. Saya sudah muncul di sini, saya sudah. Nanti apapun yang konten yang diputar di vMix itu akan dikirimkan ke luar, ya, dikirimkan ke voice meter terlebih dahulu, baru dari voice meter akan diarahkan ke channel-channel yang dibutuhkan. Baik, kita menuju ke diagramnya seperti ini teman-teman. Pertama kita punya mic ya. Kita melakukan pengaturan dulu. Ya. Oke, sebelum ke sini saya jelaskan ke ini dulu deh. Sedikit ada yang terlewat. Nah, saya ulas lagi sedikit. Input 1, input 2, input 3 secara hardware ya bisa dimanfaatkan secara virtual juga. Lalu input virtual 1, input virtual 2 yang kita manfaatkan, satu untuk Windows, yang satunya lagi untuk VLC. Ya. Biasanya ini untuk musik-musik latar yang bersumber dari, ini saya gunakan untuk Chrome Media Player seperti itu, lalu VLC untuk musik juga. Lalu ada outputnya. Nah, ada input, ada 5 input, ada 5 output. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing input itu bisa diarahkan ke output. Input 1, output 1. Input 2, output 2. Input 3, output 3. Input 4 virtual, output 4 virtual. Input 5 virtual, output 5 virtual. Nah, dari kelima input ini dan kelima output ini, yang hardware spesial bisa kita arahkan ke satu. Di sini saya menggunakan HP 2 monitor saya bisa mengeluarkan suara ya untuk monitoring. Jika teman-teman bisa memilih speaker stereo yang lainnya. Yang kedua, saya pilih menggunakan mono speaker ya. Headset ini sebenarnya nih, headphone ya. Dari headphone. Jika tidak ada tidak perlu. Jika ada silakan. Nah, yang ketiga juga
Jika teman-teman di pertemuan di sport hall atau apa di ruangan di pertemuan khusus gitu yang menggunakan speaker, silakan menambahkan output ketiga hardware. Ya, di sini nggak apa-apa, saya setting aja mono podcaster. Oh ya teman-teman, ada beberapa kasus di mana perbedaan antara WDM ya dengan MME. Nah ini penjelasannya agak sedikit rumit, tapi pastinya ada beberapa hardware yang tidak bisa menggunakan channel WDM. Ya, saya sudah melakukan beberapa perbandingan. Terkadang ada suaranya yang malah jadi noise ya. Nah, kalau memang tidak bisa menggunakan yang WDM, teman-teman bisa memilih yang MMI ya. Tapi yang standar umum ini berpengaruh pada latensi ya, latensi dari sinyal suara yang dikeluarkan dari PC. Nah, saran saya jika tidak berfungsi menggunakan WDM, teman-teman bisa memilih salah satu dari MMI ini ya. Kebetulan karena saya menggunakan WDM tidak ada masalah, maka saya pilih WDM. Di sini saya pilih speakernya. Output 1 dan output 2. Output 1 ke speaker, output 2 ke headphone. Oke, di sini saya sudah memilih kabel A dan di sini kabel B. Oke. Sekarang kita lihat diagramnya. Kita setting dulu bagian pertama, yaitu mikrofon. Mikrofon akan kita arahkan ke vMix ya. Tadi vMix sudah kita setting inputnya ya, yang bersumber dari Voicemeeter. Kemudian mikrofon juga kita arahkan ke Zoom. Nah, kita lihat ya. Berarti Voicemeeter mikrofon tadi ya. Voicemeeter tadi sini. Oke, sini aja. Oh, sorry, gini aja deh. Berarti dari mikrofon ke B1, mikrofon ke B2. Nah, kenapa saya tidak aktifkan A1? Nah, ini opsional, teman-teman. Karena kalau kita untuk melakukan monitoring, pengecekan awal, oke, silakan mengaktifkan speaker. Kalau tidak, nanti akan feedback. Karena saya menggunakan speaker dalam ruangan yang sama, maka mic-nya, suara speaker akan masuk kembali ke mic yang saya gunakan. Ini contohnya. Cik 1, cik 1. Suaranya akan menggema, karena suara keluaran dari speaker akan masuk kembali ke mikrofon saya gunakan. Jika sudah selesai pengaturan output pada mikrofon, maka A1-nya bisa dinonaktifkan. Nah, kemudian B1. B1 ini kita lihat B1 ke vMix. Nah, kita aktifkan B1 ke vMix. Pada hakikatnya ini B1 akan pada hakikatnya vMix akan menerima suara dari mikrofon ya. Kita cek ya. Cek 1. Nah, berarti suara mikrofon dari narasumber sudah masuk ke vMix. Itu buktinya bahwa suara yang diantarkan dari Voicemeeter ya, suara input dari Voicemeeter diterima oleh vMix. Kemudian kita cek lagi B2. B2 ini ke Zoom. Sekarang kita lihat Zoom. Cek 1, 2, cek 1, 2. Nah, ini diantar oleh B2. Channel B2 pada Voicemeeter. B2 dari mikrofon. B2 ya, dari mikrofon menuju Zoom. Zoom akan terima sebagai mikrofon, Voicemeeter di sini. Kalau saya tidak aktifkan, tidak akan ada hantaran suara nih. Ya, tidak ada sinyal suara ke Zoom. Cek 1, cek 1, cek 1. Oke. 1 kasus selesai. Berikutnya Zoom speaker. Zoom speaker ini maksudnya suara yang dikeluarkan oleh Zoom yang bersumber dari partisipan yang ada di dalam Zoom meeting. Ya.
Berarti dari sini, ya, dari sini. Segala aktivitas pembicaraan yang ada di Zoom meeting akan dikirimkan oleh Zoom melalui kabel A input dan diterima oleh voice meter pada channel 2. Channel 2 melalui kabel A output. Ya, kita buktikan ya. Kita pastikan dulu, bukan kita buktikan. Kita pastikan bahwa suara dari Zoom meeting itu muncul di voice meter. Nah, itu dia. Itu artinya suara yang bersumber dari speaker Zoom itu akan dikirimkan ke voice meter. Pada voice meter, kita akan kirimkan ke A1 ke speaker, ya, A1 speaker, A2 ke headphone, B1 ke Vmix. Baik, sekarang B1 ke Vmix. Ini berarti nanti pada Vmix akan muncul suara input ke dalam Vmix. Oke, kita buktikan lagi. Ya. Saya buka Vmix-nya. Nih, saya akan diam karena mic saya masih masuk. Ya. Oke, masuk ya suara. Berarti pada Vmix akan langsung naik ke streaming. Vmix, suara yang masuk ke Vmix akan diolah Vmix dan audionya menuju ke stream. Karena Vmix ini koneksinya langsung ke streaming, ya. Kemudian Vmix, nah pada Vmix berarti dari speakernya dari speaker tadi terkirim ke Vmix, kemudian Vmix akan mengirim suara output, ya, suara output tadi yang kita setting di sini, suara output di sini, artinya suara yang ada di dalam Vmix itu akan dikirimkan, ya, akan dikirimkan melalui voice meter ke B2. Yang pertama ke speaker dulu ya, teman-teman. Satu ke speaker dulu, ya. Sorry, di sini speaker dulu. Suara yang bersumber dari Vmix akan dikirim ke speaker untuk kita dengarkan di dalam ruangan. Yang kedua yaitu B2. Jadi A1 dan B2. Lihat skemanya. A1, A2 tadi headphone jika ada. Lalu B2, bukan ke B1. Kalau kita kirimkan kembali ke B1, ini artinya mengirimkan kembali suara tersebut ke Vmix. Nanti suaranya ketika di streaming itu akan double. Kalau ke Zoom-nya tidak, satu channel kan, satu arus, satu sinyal. Sedangkan kalau B1-nya ini ke streaming, ya, ke Vmix lagi. Kita mengirimkan suara yang sama ke Vmix, kemudian Vmix naik ke YouTube, padahal sebenarnya Vmix sudah mengirimkan suara langsung ke YouTube. Tapi jangan sampai salah teman-teman. Pastikan B1 pada input dari Vmix ini tidak diaktifkan. Ya, tidak diaktifkan sehingga tidak mengirim kembali ke Vmix, sehingga menciptakan suara yang ganda atau double. Oke, berikutnya VLC. Nah, VLC tadi akan dikirimkan ke speaker, kemudian ke headphone, kemudian ke Vmix, kemudian ke Zoom. Jadi speaker akan terdengar suara output, ke headphone akan terdengar suara output, ke Vmix juga akan mengirimkan sinyal suara dan naik ke streaming, ya, streaming. Bahkan yang ke Zoom juga. Ya, kita contohkan di sini. Berarti
dari VLC. VLC tadi melalui voice meter aux 2 ya. Tadi skemanya A1, A2, B1, B2. A1 aktif, A2 aktif, B1 aktif, B2 aktif. Ya, kita play musiknya ya. Oke, kita play. Oh, tunggu dulu teman-teman. Di sini saya harus mengecilkan dulu volume dari speaker yang saya gunakan, karena tidak nanti akan feedback ya. Ini saya kecilkan saja, karena saya yakin suaranya pasti akan sudah keluar ketika diputarkan suara untuk backsound. Nah, kemudian sedikit saya ralat ya. Untuk ini kan kita mencobanya menggunakan VLC. VLC itu terkirim ke voice meter aux ya di virtual kedua. Di sini B1 itu ke vMix, sedangkan B2 itu ke Zoom. Sekali lagi, jika suara musik latar atau suara waiting itu ya, suara menunggu dalam waktu jeda, masa jeda, ini tergantung teman-teman ya, mau dikirimkan ke vMix, ke streaming, atau dikirimkan ke Zoom juga. Tapi di sini saya sedikit meralat tidak mengirimkan ke Zoom ya. Jadi nanti baik itu yang dari Windows maupun dari VLC, saya tidak kirimkan ke Zoom, karena di Zoom agar tidak mengganggu orang-orang yang ada di Zoom meeting. Jadi masa tunggu ada di streamingnya, ada di YouTube ini. Oke. Nah, kemudian di sini volume saya turunkan sekitar minus 27 ya, karena agar suaranya tidak terlalu keras juga. Tapi kalau seandainya tidak ada yang bicara, itu tidak masalah di posisi 0. Tapi kalau seandainya ada yang lagi berbicara, ini teman-teman bisa sedikit turunkan. Nanti ini saya play dulu, nanti ketika saya mau bicara saya akan turunkan ya. Nah, ini suaranya cukup keras. Kemudian saya turunkan di 27. Nah, jadi atau sampai minus 30. Jadi suara saya ketika berbicara itu masih terdengar dengan jelas. Nah, biasanya hal ini bisa digunakan untuk teman-teman membuat tutorial, untuk membuat video ya yang penjelasan ya, bernuansa penjelasan. Jadi suara yang kita ucapkan, suara dari mikrofon itu masih terdengar dengan dominan dibandingkan dengan suara musiknya, agar tidak mengganggu penjelasan ya. Kalau seandainya tidak ada yang bicara, seperti tadi kasusnya, untuk masa jeda, waktu tunggu, teman-teman naikkan saja musiknya sekitar mendekati normal ya, sehingga suaranya terdengar dengan jelas di YouTube, tapi tidak dikirimkan ke Zoom ya, seperti itu. Oke, ini dari vMix. Dari VLC. Kemudian kita akan putarkan melalui Windows ya, melalui channel Windows, input Windows. Nah, ini suara dari Windows. Saya kira cukup nyaman untuk didengarkan karena tidak terlalu keras. Karena di sini berhubung saya juga bicara, jadinya suaranya tidak terlalu keras ya, masih bisa terdengar dengan baik. Nah, kalau saya tidak bicara, suaranya bisa saya naikkan ya. Untuk kasus ini saya mute
speakernya karena menghindari feedback dari suara speaker, keluaran speaker masuk ke mikrofon saya. Jadi untuk speaker saya matikan. Sebenarnya saya bisa memanfaatkan headphone ya di sini ya untuk memonitoring agar suaranya tidak feedback ke mikrofon yang saya gunakan. Seperti itu teman-teman. Saya kira ini cukup jelas ya teman-teman ya. Nah di sini tadi berarti Windows Media. Sebentar. Oke, Windows Media Player dan Chrome ya untuk yang dimanfaatkan untuk memutar lagu di latar belakang. Ya, kita arahkan ke speaker, tapi ini speaker seharusnya hanya di awal, setelah itu dimatikan ya. Lebih disarankan menggunakan headphone agar tidak mengganggu. Dan juga tidak feedback ke mikrofon yang kita gunakan, tidak feedback ke mikrofon yang kita gunakan. Dan nanti akan menjadi looping ya kalau seandainya suara yang dikeluarkan oleh speaker masuk lagi ke mikrofon. Lalu kita bisa kirimkan ke B2. Yang tadi ini sifatnya opsional ya. Karena untuk masa tunggu tidak perlu dikirimkan ke Zoom, tapi cukup ke vMix streamingnya saja. Seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang pemula yang baru coba-coba. Sekali lagi, link deskripsi sudah saya buat di bawah link download untuk virtual cable A dan virtual cable B sebagai bonus buat teman-teman sekalian. Waktu itu saya beli menggunakan donasi ya, bukan beli sih, donasi. Jadi ini saya hadiahkan ke teman-teman agar bisa lebih semangat dalam belajar routing voice meternya. Ya, sebenarnya kasus ini bisa disamakan cara penggunaannya di OBS nantinya. Tapi nanti akan saya buatkan di spesial di OBS ya. Nah jadi silakan komentar di kolom komentar jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau yang perlu dikomentari. Ya. Salam sehat selalu, bertemu lagi di sharing-sharing lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat.